Hidup ini kan teka-teki, nggak ada yang tahu. Tapi di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa segala ketentuan kalau kita ikuti, maka kita akan selamat. Masalah hidup ini timbul karena apa? Karena perbuatan kita sendiri. Benar? Kita gengsi pergi kantor harus punya mobil. Maksain untuk kredit. Nggak bisa bayar, nyalahinnya siapa? Allah, goblok. Saya emang gitu. Tapi kok pakai tepuk tangan dulu dong. Ya semangat. Jadi kalau kita berpikir yang salah itu Allah, maka Allah nggak akan kasih jalan keluar. Saya juga introspeksi diri, apa yang salah dalam hidup saya. Ternyata saya lebih besar kehendak daripada apa yang sudah ditetapkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau mau kaya raya tajir melintir, ikuti arahan Pak Haji. Lakukan yang bisa duluan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Jadi gini Bapak dan Ibu, siapa yang Berdiri bos, dia pengen lihat ngacengnya bos. Tepuk tangan dulu dong. Wow, alhamdulillah. Grogi saya Pak Haji. Ya. Hah? Janganlah. Kemarin saya udah viral, sekarang saya viral lagi. Ya, jadi gini, siapa yang suka sholat? Yang rajin sholat? Yang 5 waktu? Wah, banyak. Pastinya lebih cepat hajatnya terkabul daripada salah. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya masih belajar untuk jadi ahli ibadah. Ya, tapi Allah kan nggak ngelihat itu Bapak dan Ibu. Dia lihat siapa yang istiqomah. Saya bukan ahli ibadah, tapi saya coba istiqomah di wasilah sedekah. Barang siapa yang sedekah, pasti Allah lipat gandakan. Hidup ini kan teka-teki, nggak ada yang tahu. Tapi di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa segala ketentuan kalau kita ikuti, maka kita akan selamat. Masalah hidup ini timbul karena apa? Karena perbuatan kita sendiri. Benar? Kita gengsi pergi kantor harus punya mobil. Maksain untuk kredit. Nggak bisa bayar, nyalahinnya siapa? Allah, goblok. Saya emang gitu. Tapi kok pakai Tepuk tangan dulu dong. Ya semangat. Jadi kalau kita berpikir yang salah itu Allah, maka Allah nggak akan kasih jalan keluar. Saya juga introspeksi diri, apa yang salah dalam hidup saya. Ternyata saya lebih besar kehendak daripada apa yang sudah ditetapkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau mau kaya raya tajir melintir, ikuti arahan Pak Haji. Lakukan yang bisa duluan dilakukan. Sedekah tidak harus menunggu kaya. Untuk menjadi kaya, kita perlu, kebanyakan orang salah. Tunggu kaya dulu, baru sedekah. Ya. Berani nggak sedekah? Ini di celana saya ada centong yang manggil 200 miliar. Beda kan? Nih. Mau gak? Siapa yang berani sedekah ke Pak Haji 3 juta, saya kasih ini. Ini. Siapa yang hari ini saya lelang? Saya Jangan bawa. bos, jangan. Jangan. Bapak apa? Jangan. Saya masih ada 12. Jangan.
Jangan, nanti kayaknya cepat. Aduh. Oh iya, iya. Jangan. Nah, jadi teman-teman, saya cuma mempraktekkan dari Pak Haji itu ilmu sedekah untuk jalur langit. Selama ini Bapak dan Ibu kan nyangkulnya di bumi. Ya kan, cangkul terus bumi. Hasilnya ya begini, ke kandang mbek. Ya kan, kalau nyangkulnya jalur langit, pasti Bapak dan Ibu adanya di Singapura, di Amerika. Benar? Mulai sekarang beranilah untuk cangkul di langit. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu takut, kita udah berapa umur? Umur saya 39. Ya kan, Ibu Bapak udah 70, 60. Bentar lagi tarik agen. Itu. Nah, kapan lagi mau nyangkul? Udah tahu kita nyangkul di bumi dapatnya itu aja. Masih aja mau cangkul di bumi. Ini bapak-bapak yang duduk nyangkulnya di mana? Di kamar. Lu sih nyangkulnya di kamar. Di kamar nih bapak-bapak ya. Ini ibu-ibu mau lagi dicangkul. Aduh. Cangkulnya malam Jumat aja. Sunnah Rasul. Jadi ketika kita dapat uang, yang pertama diingat adalah sedekah. Ya, kalau mau kaya 2,5% itu hak milik orang lain. 10% tolak bala. Ya, 30% kalau mau kaya raya. Ya, jadi ketika kita dapat uang 10 juta, kan banyak tuh yang saya kemarin debat sama netizen di TikTok saya. Ya, Bang, hutang itu harus dibayar. Iya benar, goblok. Tepuk tangan dong. Hutang memang cepat harus dibayar. Hutang 10 juta, dapat 10 juta, harus dibayar. Ya, utang 10 juta, dapatnya 1 juta. Emang bisa lunas, goblok? Saya bilang. Gimana caranya? Ya, dari 1 juta sedekahkan 30%. 300 ribu. Janji Allah berapa, Bu? 700. 300 ribu kali 700 berapa? Lunas nggak utangnya? Ada lebihnya kan? Gulung lagi. Hutang lunas. Makanya minta hajatnya jangan hutang lagi. Jangan minta hutang lunas hajatnya. Mintalah kaya raya yang pertama. Yang kedua, mintalah ahli sedekah. Karena ahli sedekah belum tentu, kebalik. Orang kaya belum tentu. Ahli sedekah sudah pasti. Tepuk tangan. Pak, enak Pak kalau punya banyak uang Pak. Nah, Allah itu angkat dari Neneng. Allah itu angkat dari sedekah kita itu bukan cuma soal ekonomi, Bu. Harkat, martabat itu Allah angkat. Ya. Masih takut untuk sedekah? Yang benar? Kan udah ada, Bu, contohnya. Di RDAY contohnya ada saya, ada Mbak Lisa, banyak teman-teman yang lain juga. Di YouTube lebih banyak lagi. Ya. Mohon maaf, kenapa orang yang terkaya di nomor 1 di dunia itu orang Muslim apa orang non Muslim? Hah? Muslim. Siapa namanya? Bukan, Bu, yang terkaya di dunia itu adalah non Muslim. Kenapa? Dia punya yayasan. Yayasan untuk apa? Untuk dia sedekahkan hartanya. Masa kita kalah? Padahal yang janji, ya, barang siapa yang bersedekah akan aku lipat gandakan. Itu kalimatnya Pak Haji ke saya atau Allah? Allah. Berarti ibu gak percaya sama Allah? Percaya. Sedekahkan semua. Sedekahin Bu semua, Bu, termasuk nenennya. Mau. Gitu, Bu. Sedekah itu, jadi Pak Haji alhamdulillah panggil kita ke sini supaya Pak Haji mau itu yang pulang dari sini semua hajat-hajatnya terkabul. Nah, Pak Haji mau di sini panggil saya sini semua itu bisa mencontoh saya istiqomah. Andalan saya cuma istiqomah, Bu. Kalau bangun malam saya berat, Bu. Tidur aja jam 2. Pagi ngulung.
Saya emang pemulung, Bu. Beneran, saya emang pemulung. Jadi ketika pulang dari sini cair, sedekahkan 30%-nya, cair lagi 30%-nya lagi, cair lagi, sedekahkan 30%-nya lagi. Yang menggulung itu Allah. Ingat, kemarin ada Mbak Ati dari Jepara, dia sedekah baru 4 kali, 4 hari, baru keluar 200.000, cair 38 juta. Dia sedekah lagi, cair lagi, dapat PO. Yang merubah hidup kita adalah diri kita sendiri. Tugas kita adalah ikhtiar. Tugas yang mengabulkan Allah. Jadi di rumah, saya alhamdulillah selama saya susah sama istri, tidak pernah saya berantem. Jadi bapak dan ibu yang berpasangan sini, pulang dari sini, lakukanlah sunnah Rasul. Kameramen. Atau print, ada printer, print muka ibu. Bayangkan siapa gitu, Pak. Itu masih kacang. Ya, jadi Pak Haji bilang, ketika apa yang kita takutkan, apa yang kita harapkan, itu tidak bakal terjadi, tidak bakal terkabul. Jadi pikiran menjalani ilmu RDAY harus pakai ilmunya orang gila. Karena orang gila nggak mikir, Bu. Ya, makanya saya cepat terkabul karena saya pakai ilmu orang gila. Kita bersusah payah dulu menuntut ilmu 3 bulan, fokuskan istiqomah. Pasti Allah ijabah. Amin. Allah nggak lihat siapa yang pakai peci, itu yang Allah kabulkan. Allah nggak lihat siapa yang pakai hijabnya rapi, lengkap tertutup, Allah kabulkan. Allah itu punya hak prerogatif. Oke, udah? Ya udahlah. Tepuk tangan dong. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.